Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Penanggungan, hidup seorang pemuda bernama Baskara. Ia bukan siapa-siapa, hanya petani biasa yang mewarisi sebidang sawah dan rumah panggung kayu dari almarhum kakeknya. Namun, warisan paling misterius bukanlah ladang atau rumah itu. Di dalam sebuah kota kayu tua yang tergeletak di bawah lantai rumah panggungnya, tersembunyi sehelai kain usang berwarna coklat keemasan yang digulung rapi seperti gulungan naskah zaman dahulu. Baskara menemukannya secara tak sengaja saat membersihkan kolong rumah dari sarang tikus. Awalnya ia mengira itu hanyalah sisa kain batik lusuh, tapi ketika membukanya, ia mendapati gambar aneh yang tertata simetris, seperti jalur dan pola geometris. Di tengahnya tertera simbol Majapahit yang sudah dikenalnya dari buku pelajaran sejarah. Tapi ada satu hal yang membuatnya terpaku. Tulisan halus di pojok kanan bawah kain itu menyebutkan, Astagina, 1367. Nama itu tidak asing. Astagina adalah legenda lokal yang diyakini sebagai wilayah rahasia tempat para pejabat tinggi Majapahit menyembunyikan benda-benda pusaka saat kerajaan mulai runtuh. Tapi tak ada satupun yang benar-benar tahu di mana tempat itu berada. Banyak yang menganggapnya hanya dongeng rakyat semata. Keesokan harinya, Baskara membawa kain itu ke seorang teman lamanya, Pak Raga, pensiunan arkeolog yang sekarang tinggal di kaki Gunung Semeru. Dengan mata yang tak berkedip, Pak Raga meneliti simbol dan garis-garis pada kain itu di bawah mikroskop tua miliknya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ia menatap Baskara dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Campuran kagum, bingung, dan waspada. Ini bukan sekadar peta, katanya pelan. Ini adalah petunjuk menuju sebuah tempat yang sengaja disamarkan. Tempat yang mungkin saja belum pernah ditemukan siapapun hingga hari ini. Detak jantung Baskara berdegup lebih cepat. Ia tidak menyangka bahwa peninggalan dari kakeknya bisa mengarah pada sesuatu sebesar ini. Namun, yang membuatnya makin penasaran adalah kalimat terakhir yang diucapkan Pak Raga sebelum mereka berpisah sore itu. Ada alasan kenapa tempat ini disembunyikan, Baskara. Dan ada alasan juga kenapa hanya kau yang bisa menemukannya sekarang. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perjalanan yang tak pernah terbayangkan oleh Baskara. Bersama Pak Raga, mereka memulai penelusuran dengan mengikuti garis-garis peta pada kain tua itu. Salah satu jalur utama mengarah ke arah barat daya lereng Gunung Penanggungan, tempat yang dikenal angker oleh warga desa sekitar. Konon katanya, suara gamelan sering terdengar dari balik kabut pada malam Jumat Legi. Baskara tidak gentar. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Dan firasat itu kian kuat ketika mereka menemukan batu besar yang bentuknya tak biasa. Permukaannya halus, seolah dipahat dengan teknologi yang belum dikenal zaman sekarang. Di atasnya terukir pola segi 8 yang identik dengan simbol pada kain peta. Tapi yang paling mengejutkan adalah adanya rongga kecil di bagian bawah batu, cukup besar untuk dimasuki satu orang dewasa. Tanpa banyak pertimbangan, mereka menggali lebih dalam. Setelah beberapa jam bekerja keras dengan tangan dan alat seadanya, mereka menemukan sebuah pintu batu tersembunyi, menyatu sempurna dengan dinding tanah. Di atasnya terukir tulisan aksara kuno Jawa kuno yang nyaris pudar. Pak Raga membacanya pelan. Jagalah apa yang ditinggalkan, tapi jangan hidupkan kembali, karena waktu belum mengizinkan. Kalimat itu membuat udara di sekitar terasa berat. Bahkan Pak Raga terlihat ragu untuk melanjutkan. Tapi Baskara, dengan tekad yang perlahan tumbuh sejak menemukan peta itu, mendorong batu pintu itu perlahan. Dan terdengarlah suara gemeretak pelan, seperti mekanisme tua yang terbangun dari tidurnya. Di balik pintu batu itu, tampak lorong sempit yang mengarah ke dalam perut gunung. Aroma tanah lembab bercampur wangi dupa menyambut mereka, seolah tempat itu belum benar-benar ditinggalkan. Di dinding lorong, tampak ukiran kisah-kisah lama tentang peperangan, persatuan, dan pelarian. Salah satu relief memperlihatkan sekelompok orang membawa peti-peti besar dan benda bercahaya menuju sebuah tempat yang dijaga dengan sihir dan doa. Pak Raga hampir tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini bukan sekadar tempat persembunyian. Ini seperti tempat penyegelan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan di sini. Sesuatu yang sangat penting. Langkah mereka semakin dalam.
Cahaya dari senter menari-nari di antara ukiran batu dan akar pohon yang menjalar dari atas. Sampai akhirnya lorong itu mengarah pada sebuah ruangan terbuka yang luas, penuh debu dan kabut tipis. Di tengah ruangan itu berdiri sesuatu yang mengubah seluruh keyakinan mereka tentang sejarah Majapahit. Sebuah altar batu besar, dikelilingi oleh 7 peti berukir emas. Baskara dan Pak Raga berdiri mematung di hadapan 7 peti besar yang disusun melingkar mengelilingi altar batu. Masing-masing peti terbuat dari kayu hitam mengilap yang masih utuh meski dimakan waktu. Di setiap peti, terdapat ukiran bergaya Majapahit, penuh simbol naga, matahari, dan sosok-sosok yang memegang tombak bercahaya. Namun satu hal yang paling menarik perhatian mereka adalah prasasti kecil di depan altar. Terbuat dari logam keperakan yang tak mereka kenali, prasasti itu bertuliskan aksara Jawa kuno yang baru bisa dibaca setelah Pak Raga menyalakan lampu UV kecil dari dalam tasnya. Perlahan, huruf-huruf itu menyala dan membentuk kalimat yang membuat tengkuk mereka merinding. Untuk yang terpilih, bangkitkan ingatan bangsa. 7 warisan, 1 nama, yang telah dihapus demi keselamatan negeri. Pak Raga menatap Baskara dengan pandangan gelisah. 1 nama yang dihapus. Ini berarti seseorang yang sangat penting pernah sengaja dikubur dari sejarah. Bahkan mungkin lebih berkuasa daripada yang kita tahu selama ini. Baskara perlahan mendekati peti pertama. Tangannya bergetar saat menyentuh permukaannya. Suhu kayunya dingin, seolah menyimpan udara dari masa silam. Dengan sedikit dorongan, tutup peti itu berderit membuka, menghembuskan aroma kayu tua dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di dalamnya tergeletak sebilah keris pendek dengan hulu dari batu permata merah. Di sekelilingnya, terdapat kepingan emas berbentuk ukiran peta wilayah yang tidak lagi dikenal pada masa sekarang. Dan di balik keris itu, tersimpan gulungan kain berwarna merah darah. Pak Raga membuka gulungan itu perlahan. Isinya adalah catatan tangan yang sudah mulai rusak dimakan waktu. Namun 1 nama terbaca jelas di baris pertama. Rangga Puspa Adiningrat. Nama yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak tercatat di museum, bahkan tak ditemukan di naskah sejarah manapun yang pernah dibaca Pak Raga. Ini tidak mungkin, gumamnya. Kalau ini benar, berarti kita sedang menyentuh warisan dari seseorang yang mungkin menjadi kunci sejarah yang hilang. Dan kalau 7 peti ini berisi peninggalan dari 7 tokoh serupa. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi pandangan mereka kini tertuju ke 6 peti lain yang belum terbuka. Masing-masing mungkin menyimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya tentang apa yang selama ini dipercaya dunia tentang Majapahit. Namun sebelum mereka sempat membuka peti kedua, terdengar suara berdesir dari dalam lorong. Angin dingin menyusup, membawa serta bisikan lirih yang tidak berasal dari mulut manusia. Cahaya senter berkedip-kedip, dan dari balik bayangan, muncul sesuatu. Bayangan sosok tinggi berjubah hitam dengan mata menyala merah samar, berdiri diam, menatap mereka dari kejauhan. Baskara mundur 1 langkah. Tangannya meraih keris dari dalam peti secara refleks. Pak Raga menahan napas. Sosok berjubah hitam itu tidak bergerak, hanya berdiri di antara kabut yang perlahan menebal. Dengan mata merah menyala memandangi mereka seperti menghakimi. Tidak ada suara, tidak ada langkah. Hanya detak jantung yang makin keras di telinga. Baskara nyaris menjatuhkan keris di tangannya ketika sosok itu mengangkat tangan kanan dan menunjuk ke arah prasasti logam di depan altar. Tidak berkata apa-apa, namun seolah menyuruh mereka memperhatikannya lebih teliti. Cahaya lampu UV kembali diarahkan ke permukaan prasasti. Baris tulisan baru perlahan menyala, seperti pesan tersembunyi yang hanya bisa dibaca saat waktunya tepat. Bukan semua yang terkubur harus dibangkitkan. 7 warisan, 1 kesalahan, 1 ujian terakhir. Pak Raga terdiam cukup lama, lalu bergumam. Mereka tidak hanya menyembunyikan harta. Mereka mengunci sesuatu yang lebih besar. Mungkin sesuatu yang tidak boleh dibuka sebelum waktunya. Sosok itu mulai bergerak pelan, berjalan mengelilingi altar tanpa suara. Langkahnya tidak menimbulkan gema di ruang batu itu. Setiap kali ia melewati salah satu peti, cahaya samar menyala di ukiran peti tersebut. Seolah kehadirannya membangkitkan energi yang telah lama tertidur. Ketika ia sampai di depan peti ketiga,
Langkahnya terhenti. Pak Raga mendekati peti itu, walau dengan ragu. Saat tutupnya dibuka, udara di sekeliling ruangan berubah. Angin berhenti berhembus. Waktu seakan membeku. Di dalam peti itu bukan sekadar benda pusaka, melainkan sebuah lempengan logam gelap tak dikenal yang memancarkan kilau biru dari dalamnya. Di tengah lempengan itu tertulis sebuah nama, namun segera memudar sebelum bisa terbaca. "Lempengan ini hidup," ucap Pak Raga nyaris tak bersuara. Ia memilih siapa yang boleh tahu dan siapa yang tidak. Baskara masih memegang keris. Dan saat sosok berjubah itu perlahan mendekat kepadanya, ia bersiap. Tapi anehnya, tak ada serangan. Sosok itu berdiri di hadapannya, lalu menunduk pelan seperti memberi hormat, sebelum menghilang begitu saja dalam kabut yang datang dari arah lorong masuk. Ruangan kembali sunyi. Tapi kini, keheningannya tidak lagi sama. Suara gamelan halus mulai terdengar samar dari balik dinding batu. Seolah ada upacara yang sedang berlangsung di dunia lain yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Baskara menatap Pak Raga. "Aku rasa kita tidak hanya sedang menemukan harta," katanya pelan. "Kita sedang membangunkan sejarah yang sengaja dikubur, bersama rahasia yang belum siap untuk diungkap." Pak Raga mengangguk. "Dan sepertinya, kita tidak bisa mundur sekarang." Setelah peristiwa munculnya sosok berjubah hitam itu, lorong bawah tanah terasa berbeda. Suasana yang semula sunyi kini terasa seolah diperhatikan. Seperti ada ratusan pasang mata dari balik dinding batu yang mengawasi setiap langkah mereka. Tapi Baskara dan Pak Raga tetap melanjutkan. Ada panggilan tak kasat mata yang terus menuntun mereka menuju sesuatu yang lebih dalam. Mereka memutuskan untuk membuka 2 peti lagi. Peti keempat berisi kain sutra berwarna biru tua, bertuliskan peta bintang dengan tinta emas. Tapi anehnya, peta itu tidak cocok dengan konstelasi langit manapun yang dikenal sekarang. Pak Raga segera sadar. Peta itu menunjukkan langit dari abad ke-14. Langit yang sama dengan malam runtuhnya Majapahit. "Ini bukan hanya panduan arah," katanya pelan. "Ini waktu." Peta ini menunjukkan momen tertentu, ketika semua warisan ini bisa diaktifkan bersama. Baskara menatap langit-langit gua yang mulai mengembun. Tetesan air membentuk pola yang tampak familiar. Ia mengarahkan senter ke atas dan menyadari bahwa dinding batu itu bukan permukaan biasa. Ada ukiran peta bintang yang sama, hanya saja terpahat di batu ribuan tahun lalu. Dan titik-titik cahaya kecil mulai menyala di ukiran itu, satu persatu, mengikuti formasi yang sama dengan peta sutra di tangannya. "Ini alat pemicu," kata Pak Raga. "Jika titik-titik itu menyala semua, mungkin akan membuka sesuatu yang lebih besar lagi." Namun saat peta di langit batu menyala penuh, terdengar suara mekanik berat dari dalam tanah. Lantai gua bergetar. Debu turun dari langit-langit. Dan sebuah platform batu perlahan terangkat dari bawah altar, membawa benda bundar sebesar kendi berlapis emas dan perak. Simbol di permukaan kendi itu memperlihatkan seekor Garuda dan seekor naga saling membelit. Tapi bukan lambang yang membuat mereka terpaku, melainkan goresan yang mengelilingi benda itu. Goresan seperti sistem rumit, mungkin penguncian, mungkin juga peringatan. Pak Raga menyentuh salah satu garis tipisnya dengan jari, dan seketika terpantul cahaya yang membentuk peta daratan kuno, pulau-pulau yang tidak cocok dengan bentuk Indonesia saat ini. Di tengah-tengah peta holografik itu, ada satu titik terang. Sebuah pulau kecil yang tidak tercatat di peta modern manapun. Tempat ini, gumam Baskara, mungkin pusat dari semuanya. Tempat di mana warisan ini berasal, atau akan diaktifkan. Pak Raga memalingkan wajahnya dengan serius. "Kalau itu benar, kita harus ke sana. Tapi kita butuh lebih dari sekadar keberanian. Kita butuh persiapan. Kita tidak tahu apa yang sedang kita bangkitkan." Mereka menatap kembali kendi emas itu. Diam-diam, kedua lelaki itu tahu bahwa sejak pertama kali lorong ini terbuka, takdir mereka telah terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari apapun yang mereka pahami. Dan saat lorong mulai bergemuruh kembali, cahaya peta bintang di langit batu berubah warna menjadi merah samar. Hari berikutnya, Baskara dan Pak Raga bersiap meninggalkan lereng Gunung Penanggungan.
Mereka tak bisa melupakan cahaya merah samar yang muncul dari langit batu malam itu. Kendi emas dan peta bintang telah menunjukkan satu titik koordinat yang tidak masuk akal. Sebuah pulau kecil di utara Laut Jawa yang bahkan tidak tercantum di peta manapun. Dengan peralatan seadanya dan bantuan perahu nelayan setempat, mereka berlayar menuju lokasi yang ditunjukkan. Semakin dekat ke titik itu, cuaca mulai berubah. Langit menjadi kelabu meski matahari masih siang. Ombak bergulung aneh. Tidak besar tapi berputar seakan menarik sesuatu ke tengah laut. Lalu mendadak, mereka melihatnya. Di tengah kabut, muncul daratan kecil dengan tebing batu menjulang. Tidak ada nama, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi pulau itu ada, berdiri nyata di tengah laut seperti bayangan yang terwujud. Tak satu pun dari nelayan pernah melihatnya sebelumnya, bahkan yang telah turun-temurun melaut di kawasan itu. Saat mereka mendarat, udara di pulau itu terasa lebih tebal. Seolah waktu berjalan lebih lambat. Tanahnya berbau belerang dan bunga. Pohon-pohonnya tinggi dan aneh, berdaun perak dan batang merah kecoklatan. Di tengah pulau, terletak sebuah candi batu hitam. Struktur yang tak pernah muncul dalam catatan arkeologi manapun. Baskara dan Paraga masuk ke dalam candi. Di sana, mereka menemukan dinding penuh relief yang tak hanya menggambarkan sejarah Majapahit, tapi juga ramalan tentang kejatuhannya. Lebih mengejutkan lagi, di salah satu panel, mereka melihat ukiran wajah seseorang, wajah yang identik dengan Baskara. Tubuh Baskara gemetar. Pak Raga terdiam. Relief itu tidak hanya menunjukkan wajah, tapi juga cerita tentang seseorang dari masa depan yang akan membuka kembali pintu terakhir Majapahit. Di bawah ukiran itu, tertulis dalam aksara kuno, darahnya bukan dari zaman ini, tapi ia membawa ingatan yang terhapus. Dialah pembawa cahaya dan kunci bagi 7 penjaga. Seketika itu, angin di dalam candi berhembus kencang, dinding bergetar, dan altar di tengah ruangan terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah yang gelap. Suara gamelan terdengar kembali, kali ini lebih jelas, lebih nyata. Bukan dari alat musik, tapi seolah keluar dari dalam batu. Baskara menatap Pak Raga. Kita sedang masuk ke dalam bagian sejarah yang tidak pernah ditulis. Dan sebelum mereka melangkah ke bawah, cahaya merah yang pernah muncul di Gunung Penanggungan kini terpancar dari dalam tanah. Panas, tapi tidak membakar. Nyala, tapi tidak menyilaukan. Seperti undangan dari masa lalu yang belum pernah selesai. Langkah mereka menuruni anak tangga batu yang spiral menuju ruang bawah tanah candi, hanya diterangi oleh cahaya merah yang memancar dari dalam tanah. Semakin ke bawah, hawa di sekitar mereka menjadi lebih berat, namun bukan karena sesak, tapi karena keberadaan sesuatu yang sangat tua dan sangat hidup. Ruang bawah tanah itu terbuka ke aula besar dengan langit-langit berkubah yang tak mungkin secara arsitektur berada di bawah pulau kecil. Di tengah ruangan, berdiri 7 pilar batu. Masing-masing pilar memancarkan cahaya berbeda, biru, hijau, emas, putih, ungu, jingga, dan merah. Dan di bawah setiap pilar terdapat peti hitam, persis seperti yang mereka temukan di Gunung Penanggungan. Peti-peti itu tidak hanya ada di satu tempat, kata Pak Raga lirih. Ini replikanya? Atau aslinya semua? Baskara menatap pilar merah di ujung ruangan. Hatinya tertarik ke sana. Saat ia mendekat, cahaya dari pilar itu menyala lebih terang, dan peti di bawahnya perlahan terbuka dengan sendirinya. Di dalam peti itu tidak ada benda, tidak ada pusaka, hanya cahaya, dan gema suara yang tidak mereka pahami. Tapi dalam pantulan cahaya itu, muncul bayangan ribuan pasukan bersenjata, istana, perahu-perahu besar di sungai, dan kemudian, api. Majapahit bangkit, lalu jatuh, lalu bangkit kembali. Namun yang membuat napas mereka tercekat adalah saat melihat bayangan 7 sosok berkumpul di hadapan altar. 7 penjaga warisan. Salah satunya berdiri paling depan, dan wajahnya kembali menyerupai Baskara. Ini bukan hanya kebetulan, bisik Pak Raga. Kau, mungkin salah satu dari mereka. Atau kelanjutan dari sesuatu yang pernah dimulai ribuan tahun lalu. Langit-langit kubah mulai bersinar,
memperlihatkan peta Nusantara dengan urat-urat emas yang membentang dari satu titik ke titik lainnya. Semua titik itu berpusat pada tempat mereka berdiri sekarang. Lalu altar di tengah ruangan mulai terbuka. Sebuah kotak kecil dari batu obsidian muncul. Perlahan, kotak itu terbuka dan memperlihatkan gulungan logam tipis yang tidak tergores oleh usia. Saat Pak Raga menyentuhnya, tulisan di permukaannya terbaca. Warisan ini bukan untuk ditemukan, tapi untuk dibangkitkan ketika bangsa lupa siapa dirinya. Jika kau membaca ini, maka waktunya telah tiba. Gema gamelan makin kencang. Pilar-pilar mulai retak dan runtuh satu persatu. Ruangan mulai bergetar, tapi tidak ada ketakutan di wajah mereka. Hanya kesadaran bahwa apapun yang mereka temukan, telah memilih untuk ditemukan. Baskara menggenggam gulungan logam itu dan berbalik ke arah tangga. Mereka harus kembali. Mereka harus keluar dari pulau yang tidak pernah ada dalam sejarah, membawa ingatan yang bahkan sejarah telah sengaja melupakannya. Di belakang mereka, gerbang batu perlahan menutup. Cahaya-cahaya padam satu persatu. Tapi dalam hening, ada bisikan yang terdengar, membawa satu pesan dari masa lalu.